lulus itu bapak saya waktu lihat Gojek gitu ya, sempet nyeletuk gitu, wah ini nanti berapa tahun lagi dokter tuh bisa tuh dipanggil ke rumah tuh kayak Gojek kayak gitu. Pride-nya apalagi disamain ini kayak Gojek gitu. Emang lu kata saya tukang ojek gitu kan, dokternya pride-nya terganggu gitu kan. Satu bisa closing satu tuh, wah kita kayaknya sekantor happy banget. Dulu tapi sekarang mau? Dulu lebih seneng Pak kayak gitu. Karena mereka nilepnya lebih gampang. Oh. Hey, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Rio Christian dalam episode terbaru Ngopi Seru. Sahabat seruput, kalau minggu kemarin kita belajar tentang dunia game, kita ketemu dengan Nando. Hari ini kita muncul lagi satu bintang tamu yang seru, yang keren banget usahanya, yang membantu begitu banyak orang untuk menciptakan dunia kesehatan yang lebih baik di Indonesia. Mau tahu siapa dia? Nah, welcome, selamat datang, Stephanie Patricia. Thank you. Nah, atau biasa dipanggil Petris. Nah, sahabat seruput, beliau ini adalah founder dari Medicall. Tahu nggak apa Medicall? Buka sekarang di handphone masing-masing, ya kan? Petris, thank you banget ya. Keluarga besar Ngopi Seru ngucapin terima kasih untuk kedatangan kamu ke acara Ngopi Seru. Kita hari ini mau bahas begitu banyak hal terkait startup tech di bidang kesehatan. Tapi sebelumnya di Ngopi Seru itu ada ritualnya, Petris. Kita atas ngopi. Iya. Thank you. Thank you, Bario. Nah, sahabat seruput, ngopi dulu ya. Ya, Petris, yang nonton acara Ngopi Seru ini adalah Recha, anak muda. Jadi kita sebut mereka sahabat seruput. Sapa dong teman-teman di rumah sahabat seruput. Halo sahabat seruput. Salam kenal Petris namanya. Nah, sahabat seruput, Petris ini sebenarnya dokter. Iya. Tapi dia nggak mau sampai hari ini gue panggil dokter. Masih dokter sih. Tapi masih dokter ya kan. Pertanyaan gue begini, ya kan? Lu tuh sekolah kedokteran, ya kan? Biasanya patternnya adalah abis sekolah, ya udah jadi dokter umum dulu, cari pengalaman, kemudian akhirnya lanjut sekolah spesialis. Tapi gue ngeliat lu ngambil jalan yang berbeda. Lu membangun sebuah startup di bidang kesehatan. Cerita dong, tahun berapa sih Medicall itu tiba-tiba lu dapet tiba-tiba pencerahan, oke gue mau bangun Medicall. Kemudian di awal itu apa yang latar belakangin Petris, ya kan, ngebangun, dan lu sendiri atau gimana ceritanya? Oke. Sebenarnya kalau mau bilang patternnya, saya pun sendiri mau punya mimpi juga sama, pinginnya jadi dokter spesialis. Oke. Tapi pas tahun 2016 baru lulus, kita tuh selalu ada waktu jeda kan, nungguin abis lulus, nanti nunggu ijazah lah, nunggu internship, kita tuh waktunya lama. Nah biasanya tuh kan nganggur tuh, berbulan-bulan kita nganggur kan, nggak punya kegiatan gitu. Nah ceritanya sebenarnya Medicall ini bagian dari iseng-isengnya saya. Oh, iseng-iseng, oke. Iseng-iseng banget. Jadi tahun 2016 itu ngomongin startup, nggak kayak sekarang anak muda tahu startup itu, komunitasnya sangat kecil, paling bisa dihitung jari lah Pak kalau di Bali itu. Nah waktu itu kebetulan, untungnya saya ketemu sama orang-orang yang tepat gitu. Waktu itu karena nganggur, jadi sering ikut kayak small group discussion gitu ya tentang startup. Kemudian ketemu sama orang-orang yang punya background yang mirip-mirip lah, sama-sama dokter gitu. Awalnya itu punya idenya gara-gara ngelihat kondisi status quo di Bali. Tentang layanan kesehatan, panggil ke rumah. Karena kan Medicall tuh mirip kayak Gojek, tapi buat layanan kesehatan. Jadi panggil dokter, perawat, bidan, fisioterapi ke rumah kan ya. Nah di Bali itu dulu, dari zaman udah lama gitu ya, kita ngomong 10 tahun yang lalu, layanan seperti itu udah ada, udah eksis tuh di Bali. Oh udah ada sebetulnya? Udah ada, tapi kalau kita ngomongin di luar Bali mungkin satu hal yang spesial gitu ya. Mungkin orang crazy rich doang yang bisa akses yang bisa itu. Oh benar kan? Ya. Atau saudara lu memang dia dokter, lu WA, telepon, lu panggil ke rumah. Iya, nah kalau di Bali itu biasanya yang pakai adalah bule. Expat, kemudian mereka datang di villa di hotel mereka call dari resepsionis, nanti dari klinik, dokter dari klinik bakal datang gitu. Itu hal yang wajar gitu. Cuma semakin banyaknya kompetisi, dan back then 10 tahun yang lalu, wah, turis tuh lagi kenceng-kencengnya datang ke Bali kan. Jadi pariwisata lagi kenceng, turis lagi banyak. Jadi ini sebuah kompetisi yang lama-lama jadi red ocean. Nggak sehat banget lah. Saya harus jujur ngomonginnya, itu main komisi gitu. Komisinya ke tour guide. Di saat itu ya? Sampai sekarang sih Pak. Oh sampai sekarang, oke. Ke resepsionis gitu kan. Yang kadang
miris banget kita dokter-dokter yang apalagi dokter umum kan yang bukan punya klinik, kita cuma pekerja doang di klinik itu dan kita yang bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu sama pasiennya gitu. Benar. Kan. Tapi dapatnya sekian persen doang Pak dari sekian juta-juta yang dibayar sama si kliennya, yang bahkan kadang lebih banyak yang sedihnya ya. Mungkin resepsionisnya dapat lebih banyak daripada kita. Masa? Gitu. Iya, makanya menyedihkan banget. Nah, jadi waktu itu kita ketemu, sebenarnya sebelum saya lulus itu bapak saya waktu lihat Gojek gitu ya, sempet nyeletuk gitu. Wah, ini nanti berapa tahun lagi dokter tuh bisa tuh dipanggil ke rumah tuh kayak Gojek kayak gitu. Awal-awal waktu dulu saya belum lulus gitu ya, belum nganggur, belum kepikiran ide itu. Saya bilang, mana mungkin dokter mau dipanggil ke rumah gitu kan. Kita punya pride yang tinggi, terus kemudian itu sudah menjadi sebuah pola yang nggak bisa dilawan gitu. Dokter tunggu di tempat praktek, pasiennya datang gitu. Jadi aneh banget kalau dokternya mau datang ke tempat pasien. Pride-nya apalagi disamain ini kayak Gojek gitu. Emang lu kata saya tukang ojek gitu kan, dokternya pride-nya terganggu gitu kan. Jadi mulainya dari sana sih. Jadi mulai dari iseng-iseng, beneran karena nganggur, nggak punya kerjaan, banyak waktu luang, ketemu sama orang yang tepat, ya kemudian muncullah Medicall. Nah, artinya Medicall itu saat berdiri 2016, itu adalah layanan utamanya adalah untuk layanan dokter panggil ke rumah. Dokter, bidan. Belum dulu. Oh, belum. Untuk pertama kali dokter doang. Dokter doang. Baru dokter doang. Tapi Patrice kan tadi yang lu bilang, tantangannya adalah bagaimana merubah paradigma dokter. Lu bayang, even dokter umum kan, ya kan, they have pride, ya kan. Jadi nggak mungkin dong selalu lu harus panggil ke rumah. Terus nah itu gimana mereka akhirnya mau untuk gabung di Medicall? Susah. Di Jadi awal. waktu awal-awal tuh kita melalui jalan panjang yang apalagi zaman dulu ya belum kayak sekarang yang kalau kita ngomongin telekomunikasi, kemudian grup, WhatsApp grup dan yang lain-lainnya ngomongin 2016, 2017 tuh nggak kayak sekarang gitu loh, nggak gimana ya, semudah sekarang gitu kan. Jadi dulu itu kita ngumpulin buku tahunan dari universitas. Oh, dari Udayana ya, lulusan-lulusan. Oke. Kalau Udayana kan ya udahlah ya kakak kelas kita, di kelas kita gitu masih ada lah kaitannya gitu. Dari luar kota pun, dari Jakarta, karena kita tuh udah pikirannya dari awal ini kayaknya nggak cuma di Bali doang nih. Bali itu market kecil banget gitu loh. Jadi kita dari awal-awal itu udah mikir, tapi starting point-nya memang kita mulai dari Bali. Kita itu punya target buku gitu ya, tiap hari nelponin, jadi telemarketing gitu. Ada satu orang yang kita assign untuk nelponin sekian list dalam sehari, sekian puluh, nelponin, WA-in, ceritain kita punya loh produk kayak gini. Dan bisa closing satu tuh, wah kita kayaknya sekantor happy banget. Oh, artinya gitu tantangannya adalah ya satu, ngumpulin dokter. Benar. Ya, kan telur ayam, Pak. Bener. Dokternya ada dulu apa pasiennya ada dulu gitu. Ada pasien, dokternya nggak ada. Iya. Ada dokter, pasiennya nggak ada gitu. Jadi tapi harus ayam. dokter dulu. Iya. Kalau menurut gue pribadi ya. Kalau dia udah standby, pasien tiba-tiba nelpon aman. Kalau pasien nelpon nggak ada dokter atau lu bingung nyariinnya. Saya lah yang berangkat, Pak. Oh ya dokter lu ya. Bener. Pernah ngejalanin kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Tank segatnya enggak ya? Nggak pernah. Nah, tapi kemudian kan gini, backgroundmu dokter, sama foundermu satu lagi juga kalau nggak salah dokter. Dokter. Siapa namanya? Kita banyak sih. Dulu awalnya ini cerita zaman dahulunya. Kita pertama kali sebelum Medicall ini masih jadi belum orok ya, masih ideation gitu. Kita berdelapan, Pak. Oh, berdelapan. Rame banget ya. Rame banget dan dokternya ada 3 awal. Oke. Ada 3, terus saat ini sisa 2. Jadi berrame-rame banget. Nah, pertanyaan gue menjadi begini. Oke lah, tadi kamu bilang kamu backgroundnya dokter, Patrice. Membangun sebuah startup itu kan nggak cuma misalnya kamu layanan kesehatan, kan juga harus udah ngerti IT, Betul. coding, bangun website, terus ada marketingnya, ya kan, produk strategiknya. Nah itu gimana waktu itu pertama di awal? Iya. Sampai berdiri website deh. Website kita punya orang-orang full stack IT kita dulu. Oh, punya full stack. Jadi tim kita gitu kan. Tapi pada dasarnya kadang itu kita yang punya ide kan ya. Mentranslasi ke orang IT yang backgroundnya bukan dokter. Ya gimana-gimana kita harus belajar sih. Jadi kenapa ini jadi menarik buat saya? Tadi pertanyaannya agak melenceng sedikit ya jawaban saya ya. Kenapa akhirnya terjun di sini? Karena ini satu hal yang boleh jujur meskipun ada nangis-nangisnya, ada berdarah-darahnya, bagi saya ini menarik banget gitu. Karena dinamis dan banyak sekali yang bisa saya explore gitu loh di sini. Makanya ya udahlah, udah terlanjur kecebur di sini gitu. Tapi pada dasarnya ya sebagai founder,
sebagai founding team mau nggak mau ya hands on gitu. Oke. Ngomongin masalah legal, baca PKS yang dulu, wah saya belajarnya biologi, nggak tahu nih PKS apa. Oke. Ngomongin financial projection apa itu yang diproyeksikan itu ya belajar gitu. Ya mau nggak mau kan daripada dibodoh-bodohin. Iya, tapi memang akhirnya berarti layanan dari pertama kali berpikir ide sampai akhirnya launch itu medical, lu butuh waktu berapa lama? 2017, hampir 6 bulan kali ya. Preparationnya 6 bulan. 6 bulan. Pada saat dia launch udah dapet dokter. Udah lumayan, mungkin 20 kali gitu. Lumayan 20-an. Terus pertama kali dapat klien call saat launch nunggu berapa lama? Apa langsung dapat hari Nggak itu? mungkin lah, itu 2017 awal-awal itu mungkin do re mi dulu sih Pak. Tapi tiap hari ada Aduh Pak. Enggak juga. Bulan, 1 bulan do re mi mungkin. Oke. Awal-awal itu 1 bulan 10 transaksi itu kita udah pesta mungkin di kantor. Jadi ya awal-awal ya nangis lah berdarah-darah. Nah si dokter nelpon kok gue gak dapet pasien? Iya, Belum mereka, ya? Oke, mereka kan Dok. masih skeptis ngelihat ini bakal Iya. jalan apa enggak ya. Jadi Oke. ya nggak sekomplain itu. Kalau sekarang kita rekrut dokter terus tiba-tiba nggak dapet notifikasi, nggak dapet pasien, baru mereka komplain. Karena Oke. jadi sumber pendapatan kalau sekarang. Nah, sahabat seruput, satu pelajaran yang kita dapat bahwa Patrice sama teman-teman pada saat membangun medical, ya kan, preparation 6 bulan. Launch pada saat itu pasti dia udah punya target di mana hari pertama launch, at least besok-besoknya tiap hari akan dapat customer. Harapan, ya kan? Tapi ternyata ekspektasi atau harapannya nggak ketemu kenyataan. Butuh waktu kadang-kadang tadi dia bilang do re mi setiap bulan sampai akhirnya mungkin nantinya kan kita bahas peaknya. Jadi yang saya mau ngomong adalah gini, seringkali ya kan kita saat mempunyai ide dan merealisasikan menjadi sebuah project bisnis, real kenyataan di marketnya kadang nggak ketemu, belum dapat. Tapi pada saat belum dapat itu bukan berarti juga bahwa market produk dan pelayanan kita tidak market fit. Belum tentu, tapi memang butuh waktu dan memang butuh juga literasi ke market bahwa kita ada loh dan produk kita bagus loh. Nah di situ saya sih minta semoga sahabat seruput jangan nyerah kalau lagi hari ini startup yang dibangun lagi dalam posisi seperti itu. Nah Patrice, oke, akhirnya singkat cerita tadi aku udah nangkap kamu bilang kita nggak cuma mau layanan di Bali, Iya. tapi kalau bisa satu Indonesia. Tapi kan nggak gampang loh. Yang ngebangun di Bali aja lu ngendalin tuh nggak gampang. Iya. Gimana akhirnya dirimu dan founder serta manajemen tuh punya keberanian kamu lompat keluar Bali? Apa karena udah yakin ada partner atau kalian yakin bisa remote dari Bali? Kita awal-awal itu kita pindah ke Jakarta sih. Jadi kantor tuh dulu sebelum pandemi kita ada kantor di Jakarta, kantor yang maksudnya para tim tuh aktif datang ke sana gitu ya. Kenapa pikirannya langsung lompat, agak gila sih gitu. Bali aja kita belum bisa conquer gitu ya, kayaknya ya belum menang belum gitu. bisa kalian taklukkan, oke. Tapi kita pindah ke Jakarta langsung karena menurut kita sebagai startup atau produk yang dari daerah itu lebih susah Pak. Orang tuh mindsetnya wah dari Jakarta gitu kan. Kalau ngomongnya startupnya dari mana kita jarang gitu. Kalau nggak belak-belakan gitu nggak bilang aslinya dari Bali loh. Kalau kita mau bawa sebuah cerita ya kita bilang sebenarnya kita anak daerah gitu. Okay. Tapi kalau ditanyain headquarternya di mana kita bilang Jakarta. Padahal saya kerjanya dari Bali. Kayak gitu karena supaya mindsetnya itu semuanya dari Jakarta gitu. Baru kita spreading ke daerah dan kita tahu bahwa kita kalau ngomongin tentang sesuatu yang online, sesuatu yang nggak nyata gitu ya dianggapnya gitu ya, lebih gampang kasih orang Jakarta daripada orang Bali atau orang daerah karena mereka kan orang daerah itu kan nanya ini beneran nggak, bohong nggak, tapi sedangkan kalau orang di kota di Jakarta atau kota besar lainnya ya terutama Pulau Jawa mereka sudah ready gitu loh, marketnya tuh udah ready untuk Tahun menerima berapa kamu pindah? online. 2016, 2017? 2017 tahun baru berdiri pindah ke langsung kota. pindah? Nah, kalau ngomong pindah berarti kan ngomong sumber daya. Logistik yaitu modal. Jadi pada saat medical berdiri, kalian masih bootstrap dana sendiri tuh pas pindah ke Jakarta tuh gimana? Awal-awal itu Atau udah punya kita- angel investor? Namanya juga untungnya hoki gitu ya kita ya. Jadi waktu pertama kali namanya juga apalagi saya gitu. Teman-teman sih udah pada mulai kerja ya. Saya tuh bener-bener fresh graduate baru menetas dari kampus gitu kan. Nggak punya duit lah, nggak punya modal. Untungnya pada tahun itu ada lomba. Ada lomba DSC namanya, Diplomat Success Challenge. Punyanya Oke. Wismilak. Oh, ya. Wismilak. Gue tahu. Nah, itu Oke. kita dapat modal dari sana. Menang di situ. Runner up jadi dapat fresh money. Saya lupa ya berapa ya, 500 ya. 100 juta. 500 kayaknya, 500 atau 250. Oke, dari itu lu pakai untuk buka di Jakarta. Iya.
Dan Oke. kemudian baru kita dapat angel investor. Dapat angel investor dari pada saat kalian masuk di Jakarta. Iya, pasti. Oke, nah masuk di Jakarta otomatis kan dinamikanya berbeda. Betul. Ya, dengan di Bali. Setelah kalian masuk Jakarta, ternyata yang tadi kalian ekspektasikan bahwa kalau gue masuk Jakarta akan menjadi lebih cepat perkembangan medical eksponensial. Secara marketnya akhirnya naiknya lumayan. Lebih lumayan daripada Bali. Daripada Bali. Itu lebih sulit gitu karena dulu konsep kita balik lagi mau targetnya bule gitu kan. Tapi untuk masuk ke sebuah industri yang memang udah established dari lama, yang udah punya polanya kayak gitu loh, yang tadi saya bilang dari resepsionis segala macam. Untuk kita main ke sana ya Nggak bisa. Nggak bisa, susah. Transparansi komisinya gimana ngitungnya? Makanya jadi ya udah akhirnya kita menyerah dan kita mikir ya udah Bali pun kita juga nggak terlalu target ke bule, tapi kita targetnya juga ke lokal. Bule kita akhirnya kerjasamanya sama travel insurance gitu. Tahun kedua kayaknya kita baru dapet travel insurance. Dari Bali masuk Jakarta sampai akhirnya udah ke berapa kota sekarang? 20 kota. 20 kota gede. Semua di Jawa atau sampai Sumatera, Sebenarnya Kalimantan? karena kita tuh ada B2B-nya juga ya, totalnya tuh mungkin ada 180 sekian lah. Soalnya sampai kota-kota kecil. Oke. Kita punya multinational company yang kita handle untuk MCU-nya, medical check-ups untuk calon karyawan itu dari Sabang sampai Merauke. Oh nice. Nah, lu ngendaliinnya gimana? Artinya kan di setiap kota itu ada kantor perwakilan atau semuanya by online? Tentu tidak, tentu dari online. Karena kalau kita punya kantor Oke. dari semua kota, nggak untuk. Berarti kota kalian harus gitu. hubungin dong setiap dokter yang ada di kota-kota Iya, itu. betul. Oh, By oke. online. By Nice. online. Nah, dari dokter layanan ke rumah, terus akhirnya berkembang kalau gua lihat di websitenya ya kan ke bidan juga. Ke perawat. bidan, Terus sampai ke vaksin, vaksin. fisioterapi. Siapa yang ngatur ide tersebut? Lu sebagai CEO, Dulu saya bukan CEO sih. oke. Kita sempet rolling posisi gitu. Gantian? Gantian. Oke. Gantian. Awal banget pertama kali akte gitu ya. Saya marketing ceritanya Pak. Oke. Dokter jadi marketing gitu. Terus itu nggak tahan lama sih, cuma nggak lama. Terus kemudian saya pindah ke operation. Operation saya lumayan lama. Oke. Sampai November 2 tahun lalu. Nah, tukar baru saya jadi CEO. Sekarang lu CEO-nya. Nah, kok punya ide akhirnya kok ngembangin ke semua? Apa sih yang medical lihat? Kenapa lu harus masuk ke perawat juga? Apakah karena semata pengembangan bisnis, layanan kesehatannya atau apa? Kalau dokter sama perawat itu karena satu paket. Karena dokter kita tahu secara nature, habit, dan kebiasaan di rumah sakitnya itu pasti akan sama perawat. Kita tuh jarang sebenarnya kalau di rumah sakit kayak di UGD gitu ya, dokternya ngerjain semuanya sendiri. Oh, nggak jarang banget. mungkin. Tinggal Ya. bilang pasangin ini, jahitin ini, wah, udah tinggal suruh perawat aja gitu Oke. kan. Nah kalau di medical karena kita ini mau efisiensi dari biayanya, setiap tenaga medis itu datangnya sebenarnya sendirian. Jadi dokter datang sendirian. Oke. Tapi ketika dia butuh asistensi dan pasiennya setuju untuk membayar extra charge, misalnya untuk observasi di rumah gitu ya, pasang infus 2 jam, tapi dokternya nggak mau nunggu nih, udah ada pasien lain gitu. Kita bisa kirimkan perawat di sana. Artinya bisa itu perawat sama dokter kagak kenal ya? Agak kenal. Oke. Medical yang mengenalkan. Oke, sampai akhirnya juga ke fisioterapi juga. Fisioterapi. Nah, yang untuk selanjutnya sih karena kita lihat sebenarnya karena kita ngontrolnya semua kan online ya. Benar. Dari jarak jauh gitu. Dan ini nih gampang banget untuk replikasi gitu loh. Dulu goblok sih Pak sebenarnya, jujur goblok gitu. Karena cuma ngelihat oh ya kalau perawat bisa, dokter bisa, ya udah fisioterapi tinggal buat aja gitu. Kita tuh nggak mikir yang jauh ini konsepnya gimana. Ya aduh namanya juga dokter nggak pernah belajar bisnis gitu kan ya. Jadi ya udah replikasi fisioterapi. Oh ya fisioterapi works gitu, jalan gitu bisa. Habis itu ya udah bidan. Karena kita mikir oh kalau bidan ini mom and baby care itu wah bisnis yang gede gitu kan. Ya udah ambil bidan. Terus selanjutnya home care gitu untuk perawat yang live in di rumah pasien gitu kan. Ya udah awalnya tuh bukan karena ngelihat oh ini ada marketnya. Dulu tuh as simple as karena ini replikasinya gampang. Tapi pada saat pelaksanaan di lapangannya sama seperti dokter. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Bahkan untuk codingan dan desain di aplikasinya sama persis Pak. Nah pertanyaan gue menjadi begini, bad habit di Indonesia, ya kan? Lu pesan sekali, oke? Akhirnya lu punya nomor SMS-nya. teleponnya. Akhirnya besok-besok lu telepon langsung sama dia nih. Iya.
biasanya kan kalau dokter atau siapa yang kita berikan bisnis itu kadang kalau nggak punya etika ya kan, ya udah dia jalanin terus. Itu ngadapin nggak tantangan kayak gitu? Pastilah, itu selalu jadi masalah untuk on demand service. Oke. Kenapa Gojek juga nutup GoClean? Iya. Dan teman-teman yang lainnya untuk on demand itu sama lah, mau dokter kayak mau tukang bersih-bersih tuh, itu dia selalu pertanyaan yang sama dan permasalahan yang sama dihadapin sama on demand service. Ya tentunya medical juga ngalamin itu sih, jujur saya. Terus tantangannya kalau kayak gitu yang lo memitigasi itu seminimal mungkin terjadi, apa yang kalian lakukan? Kita main dari dua sisi. Oke. Meskipun ya harus saya akuin sampai sekarang pun pasti ada lah. Iya, namanya betul. maling tetap lebih jago lah daripada kita gitu ya. Tapi yang pertama dari sisi dokternya kita tentu PKS. Kalau mereka ketahuan, jadi kita tuh ada kayak SP-nya gitu, SP 1, 2, 3 gitu. Oke. Kalau nilep, wah udah pasti SP 3. Iya. Pasti nggak mungkin kita akan kerjasama lagi. Terus juga dari sisi pasiennya, kita tuh follow up-nya intens banget. Karena ini layanan yang nggak bisa saya bilang murah gitu ya. Tapi kalau ngomongin efektif, efisien, tentunya nyaman gitu kan di rumah pasien. Dan mereka mau bayar dalam tanda kutip extra charge gitu. Karena kalau ke rumah sakit, lu harus ngantri. Sedangkan kalau di rumah kan layanannya lebih premium gitu kan ya. Nah makanya dari sisi kita pun customer service kita intens banget. Jadi dari customer service kita 24 jam, meskipun ada aplikasi ya, tapi namanya masyarakat Indonesia tuh nggak pernah lepas dari WA, telepon, SMS segala macam gitu kan ya. Jadi call center kita 24 jam dan pasca transaksi kita punya customer relation yang nanyain, bukan cuma nanyain gimana, nggak template buat gitu ya. Jadi kita nanya, Pak Rio kemarin sempat di visit ya sama dokter Stefani gitu, gimana pelayanannya Pak, terus kemudian ditanyain kondisinya gimana Pak, sudah membaik apa enggak gitu. Jadi pendekatannya lebih personal kayak gitu. Kita anti banget untuk yang customer relation itu ngomongnya kayak buat yang ya ada bot chartnya. Iya, tinggal bintang 5, bintang 3 iya. kita nggak kayak gitu. Jadi kita mau build relationship sama pasien, harapannya juga ketika pasiennya juga mau, karena dia merasa diperhatikan kan. Iya. Jadi kan ketika dia butuh apa-apa, udah customer relation aja itu kayak jalur pintas kita gitu loh. Jadi kalau mereka klien baru masuk customer service, jalannya mungkin lebih panjang ya. Tapi kalau mereka udah klien lama, masuk customer relation bakal lebih cepat, bakal diprioritasin. Artinya kalau gue mau ngomong adalah walaupun kamu membangun yang namanya on demand service untuk layanan health, tapi human touch-nya harus ada. tetap harus ada ya, offline-nya ya. harus Artinya ya lu tetap ngobrol sama dia, lu Betul. cari tahu perkembangan dia, ya kan. Itu tetap ada, harus Itu ada ya. idealisme kita juga sih. Karena mungkin background kita banyak dokter ya awalnya. Saya pun juga kayak gitu karena dulu saya banyak banget hands on di operation, jadi saya bisa ngasih tahu itu gitu ya. Kita zaman dulu itu dari 2016-2017 telekonsultasi, telemedicine itu juga udah mulai hype gitu, mulai naik gitu kan. Tapi itu melawan idealisme kita. Namanya layanan kesehatan itu yang kita tahu dari zaman dulu, dari zaman dahulu kala adalah nggak cuma konsultasi doang loh. Iya. Kita ditanyain penyakitnya apa, keluhannya apa, riwayatnya apa, itu bisa lah via chat ya. Tapi namanya, Pak Rio tangan saya sakit Pak Rio, ada benjolan nih Pak Rio, nggak bisa dijelasin oleh pasiennya, itu harus dilihat mata dan kepala dan harus kita pegang, tensi gitu kan. Nah, itu benar. nggak Nah, bisa dibayar. Tadi kalau lu tadi ngomong tentang layanan telemedicine atau artinya layanan konsultasi lewat online. Ya kan ada beberapa aplikasi kesehatan yang lain pun kan ya memang itu. Dan gue udah pernah ngerasain anak gue sakit giginya. Terus karena hari Sabtu dan Minggu dokter giginya nggak ada, terpaksa gue harus pakai layanan itu. Ya kan? Yang ada, ya kan? Dia nanya doang nih, kondisi giginya apa, bengkak nggak gusinya. Lah gue kemana tuh, anak gue masih kecil rewel. Akhirnya gue terpaksa fotoin, ceklek. Tapi foto gue nggak proper. Gimana orang anaknya rewel, gue kirim ke dia. Tetap gue nggak mendapat jawaban yang memuaskan. Nah artinya gue lihat bahwa ya telemedicine itu bagus, tetapi membantu banget. Tetapi untuk kasus-kasus tertentu dia nggak bisa posisinya. Tapi gue tanya balik lagi, masyarakat sekarang itu ya di Indonesia itu senang sekali sesuatu yang cepat, instan. Kalau perlu gue sakit sekarang, saat ini juga gue dapat layanan telemedicine dan langsung obat. Medical nggak ada kepikiran ke sana. Kita ngelayanin juga sih, tapi nggak pernah kita bilang kalau medical itu layanan utamanya dari telemedicine, enggak. Oh, ada? Utamanya ada, cuma sebagai pelengkap doang Pak.
resource-nya ada, dokternya ada Iya. gitu kan. Jadi ya udah. Soalnya kan kalian kan web base atau nggak pakai kalau di Aplikasi. Android ada, ya kan? Nah, bukan gue pakai Apple, gue nggak bisa lihat ya kan. Nah, itu di sana ada telemedicine-nya ada. Nggak, kita belum masukin. Kita Belum. masukin. Oke, belum sampai ke sana. Dulu itu sempet kita nyalain pada saat pandemi. Oke. Jadi waktu pandemi itu kita punya home care corona namanya, HCC. Oh, oke, nah keren. itu Terus? ada paketannya. Kalau yang mau yang ekonomis itu ya baik telekonsultasi. Iya. Tapi ada perawat yang akan datang gitu. Kita nggak pernah ngasih telekonsultasi murni ini tak kasih obat terserah gitu. Kita nggak pernah. Jadi kita tambahinnya dengan perawat visit yang Nancy dia melihat saturasinya itu selalu ada paketan kita kayak gitu. Atau yang kedua yang middle lah ya, itu ada dokternya juga visit juga gitu. Jadi salah satu penggunaan telekonsultasi kita yang paling banyak adalah pada saat corona sih. Terus tentang obat, ya kan? You know lah, the biggest business in health industry adalah obat, ya kan? Gue nggak ngeliat di dalam sana secara langsung, ya kan? Medical itu jualan obat. Iya, oke. Sebenarnya ada atau lu memang nggak pengen ke sana? Kita kerja sama sama K24. Jadi kenapa kita memutuskan untuk kerja sama dengan K24 adalah supaya ini layanannya nggak setengah nih. Oke. Karena dokter itu secara regulasi nggak boleh jualan obat dong. Bener. Nggak boleh bawa Oh, obat terus enggak. bayar gitu. Iya nih Pak sama obatnya sekalian 150.000 nih Bikin obat. resep. Iya, Ya kan oke. tapi kalau bikin resep lah pasien mau layanan di rumah. Iya, nah Tapi itu harus gimana? tetap keluar pakai Oke. apotek terus keluar gitu kan ya. Makanya kita kerja sama-sama K24, terutama adalah K24 Klik untuk pengiriman obat secara online. Jadi medical itu, misalnya gue dokter nih, datang ke pasien, habis gue periksa segala macam, terus akhirnya gue resepin obat Input aja di aplikasi. di aplikasi. Terus nanti si pasien bayar ke dokter atau ke aplikasi. Ke aplikasi. Oke. Ini kita sempat ganti sistem sih. Dulu bayar ke dokter. Oke, Kita sekarang pakai sistem deposit. Jadi dokternya deposit di kita, nanti kita potong setiap kali transaksi gitu. oh repot, dokter nggak mau kadang. Dulu, tapi Sekarang mau. dulu lebih seneng Pak kayak gitu. Karena Oke. mereka nilepnya lebih gampang. Oh, oke. Kalau sekarang, ya kan, Kalau sekarang bayarnya ke medical. ke medical. Iya. Habis itu nanti K24 ngirim obatnya ke rumah. Iya, ke rumah pasien. Oke. Pasien. Jadi lebih gampang kan, pasiennya ya udah nggak usah kemana-mana. Petris, tadi lu sempat singgung tentang K24. Berarti kan ada partner B2B yang bantuin kalian Betul. posisinya. Hari ini kan perkembangannya kan kalian tuh lumayan banyak di berbagai kota. K24 itu hanya sebagai as a partner atau juga bagian ekosistem kalian yaitu tadi investor kalian. K24 itu sangat berperan bagi cecunguk yang awalnya nggak punya duit ini. Oke. Karena mereka juga invest di kita sebagai Oke. angel investor. Berarti angel investornya itu K24. Ya, betul. K24, oke. One and only. Nah, until today, Until today. not in the tomorrow and in the futures. Iya. Nah, pertanyaan gue menjadi begini. Kalau kita ngomong startup yang berapa kali gue ketemu, Pak, Visi. gembira banget Pak pada saat pertama tuh dapat duit ya kan, dari angel investor atau VC. Ya. Ya. Tapi setelah itu gimana? Waduh Pak, stres banget. Nah, lu ngalamin kayak gitu juga atau enggak sih sebenarnya? Pasti iya ya, maksudnya orang pasti masukin duit investasi itu mereka juga punya harapan gitu kan ya, juga punya keinginan gitu dari startupnya. Tapi positifnya dari K24 ini punya spirit yang sama kita. Oke. Punya spirit yang sama bahwa ya itu, satu, nggak membelokkan kita, karena kalau ngomongin masalah banyaknya transaksi telekonsultasi, telemedicine lebih banyak dong daripada yang datang ke rumah gitu kan. Iya, Marketnya betul. pasti lebih gede karena Betul. bisa dijangkau sama banyak orang gitu kan. Secara harga pun juga lebih bisa dijangkau sama banyak orang. Nah, salah satunya adalah karena dari K24 ini foundernya adalah dokter juga. Jadi Oke. punya spirit yang sama gitu, bahwa ya yang tadi saya bilang, idealisme untuk layanan kesehatan itu ya datang ke rumah. Itu salah satu yang menurut saya mungkin orang lain mungkin nggak ngalamin itu ya, di startup lain mungkin langsung dibelokin ini aja gitu. Tapi dari K24 angel investor yang bisa mendengarkan bahwa ini loh, kita tuh mau bikin yang kayak gini loh, dan tidak membelokkan kita untuk ngikutin jalan yang kayak gitu sih. Oke. Gitu. Nah, tapi kan tetap aja kalau memang visinya sama lah atau spiritnya sama, tapi semuanya itu kan harus proof by numbers. Growth berapa dokter bergabung, berapa pasien udah berjalan ya. Nah, ada nggak sih kalau dari angel investor atau angel investor lah lu posisinya, yang Petris
gue minta ya tahun ini kita pertumbuhannya segini. Iya. Terus dia tiap bulan ngejagain lu nih. Kok nggak bertumbuh ya Patrice? Atau nggak kenapa nih? Apa hambatan lu? Nah lu ngadapin yang kayak gitu tuh gimana? Ya namanya kita juga bertanggung jawab ya, kita juga punya integrity gitu. Ketika kita terima investment dan kita punya gambaran gitu maunya kayak apa, kita pun tuh rasanya jadi beban gitu tanpa harus ada orang lain yang helikopter view nanyain, oh numbermu udah berapa nih. Kita sendiri tuh udah kepikiran gitu, malam gak bisa tidur, duh kok hari ini turun ya, kok bulan ini turun ya, pasti tuh udah jadi beban kita masing-masing gitu. Jadi mau ada angel ataupun tidak ada angel, menurut saya akan jadi bebannya founder sih. Tetap akan selalu jadi seperti bebannya itu gitu. Jadi ya pilihan kita dengan adanya angel investor yang kalau saya bilang itu ngeboost kita sekian langkah gitu ya karena dapat funding gitu. Tapi ya selalu ada konsekuensinya. Salah satu resikonya yaitu ya namanya orang investasi, mereka juga maunya dapat sesuatu lah dari apa yang dikerjakan gitu. Tapi balik lagi sih kalau saya bilang saya syukur gitu angel investor saya bukan yang kayak gitu nge-push, wah kamu nggak capai target, wah kelar nih ganti semua eksekutif ganti semua, nggak yang kayak gitu karena tahu bahwa ini nih sebenarnya game plan yang nggak dapat investasi, jual lagi yang visi game. Kita nggak punya visi sama sekali, udah 6 tahun loh ini, hampir 6 tahun. Tapi nyari nggak sebenarnya? Awal-awal nyari Pak, karena ngelihatnya ya Gojek gitu kan, Gojek, Grab. Kita ngelihat teman-teman startup yang di Jakarta itu ya mainnya kayak gitu. Ngomongin bootstrap zaman dulu jarang, ngomongin profitability tuh, zaman dulu mana ada gitu. Karena game plan-nya semua kayak gitu. Visi game? Visi game semuanya. Okay. Nah kita awal-awal nyari juga, kepingin juga gitu kan, pingin juga punya. Berarti udah sempat pitching? Million, wah banyak lah Pak. Banyak lah. Okay. $1 million company semua siapa sih yang nggak mau gitu kan. Cuma ya itu sih. Kalau kita bilang gitu, ada beberapa visis yang mungkin awalnya tuh udah mulai deal sama kita gitu ya, tapi akhirnya kita nggak dapet. Saya bilang mungkin titik ini ya, saya bisa bilang mungkin kita diselamatkan dari game itu gitu loh, karena ya udah kita kembali ke idealisme kita bahwa ya profitability mungkin growth-nya nggak secepat Halodoc gitu kan, mungkin umur kita sama tapi kita nggak growth segila itu gitu. Tapi kok kita punya idealisme dan ya udah jalan pelan-pelan tapi sustain aja gitu, karena banyak banget loh teman-teman startup yang lain itu dapat visis, bolak-balik dapat visis, ujung-ujungnya bangkrut juga, ujung-ujungnya tutup juga, banyak banget kan ceritanya kayak gitu. Yeah. Jadi ya puji syukur sampai kita masih ada sampai di titik ini, bertahun-tahun masih bertahan gitu, dan sekarang kita masih profitable meskipun size-nya nggak segede gitu, itu satu hal yang artinya medical profitable. Nah, itu semua dengar sebenarnya sahabat seruput. Jadi gini, kalau kita membangun sebuah bisnis, ya kan, sebenarnya kan nggak munafik banget kalau kita mau bilang bahwa adalah kejarnya profit posisinya. Nah, secepat apapun kamu ya harus bisa profit. Nah, ini berbeda kalau teman-teman startup mau bangunnya adalah dengan sistemnya visi game, artinya ya udah dipoles, dikejar untuk pertumbuhan growth-nya, ya kan, atau GMV-nya, ya kan. Tapi ujungnya sebenarnya masih nggak ada duitnya di dalam. Ya, itu cepat atau lambat, itu nggak salah. Tapi cepat atau lambat bisa, ya itu tadi probabilitas untuk terjadi kebangkrutannya ya besar. Nah, Patrice, lu kalau ngelihat nih, artinya kan pemain-pemainnya makin kesini kan sebenarnya di health tech itu terbatas, nggak banyak. Dikit banget. Sedangkan Indonesia tuh growing population of penduduknya tuh gede banget posisinya, dan makin banyak orang Indonesia tuh yang melek teknologi. Betul. Semua tuh pengen kalau bisa lewat HP. Nah, yang gue tanya, medical itu ke depan, lu ngelihatnya gimana sih dengan situasi hal ini, health tech industry yang sebenarnya belum, ya dibilang red ocean juga sih kagak menurut gue gitu. Lu ngeliat peluangnya gimana sih? Makanya kita masih ada di sini gitu, meskipun dengan segala kesulitan dan ya namanya founder ya, namanya juga kita ngelihat rumput tetangga selalu lebih hijau gitu. Mereka wah gila ya, udah gede banget gitu ya. Tapi kita kok kayaknya masih jalannya alon-alon gitu. Cuma yang kita percaya ini memang mungkin size-nya nggak segede itu pada saat ini gitu kan ya. Tapi kalau in the future kita punya belief bahwa ini nih needs-nya ada loh. Tinggal marketnya lebih ready, kitanya lebih ready juga, dan ini akan menjawab banyak masalah kesehatan di Indonesia gitu. Karena ngomongin, kita tuh dulu waktu awal tahun, mungkin tahun ketiga ya, sempat ngobrol sama BPJS. Kita ada kenalan sama BPJS, terus nanyain gimana ya, bisa collab nggak ya sama BPJS gitu. Dari mereka pun juga happy gitu kan, ada layanan datang ke rumah. Tapi secara perhitungan keuangan udah pasti nggak masuk lah sama layanan kayak kita gitu kan. Karena namanya biaya datang ke rumah, dan kalau sistemnya kapitasi kan nggak bisa gitu
per wilayah, udah di kotak-kotakin per wilayah, jadi nggak masuk lah sistemnya sama kita. Tapi pada dasarnya kita punya bisnis kan nggak cuma sekedar jualan doang dan mau untung doang gitu, tapi kita tuh sebenarnya bawa misi bahwa kita memang mau benerin layanan kesehatan di Indonesia gitu loh. Dan kita tahu bahwa sebenarnya layanan ini nih dipakai kok, dibutuhkan kok. Cuma hanya saja kita tuh perlu ngefitin sama kondisi yang udah ada, status quo yang udah ada. Jadi ya itu makanya kita masih punya belief in the future kita bisa masuk ke market yang jauh lebih besar. Iya, susahnya di Indonesia yang aku lihat ya, maksudnya biaya untuk layanan kesehatan itu yang bagus ya, yang prima itu mahal. Betul. Mahal. Betul. Nah sedangkan BPJS itu ya nggak masuk sih. Kalau mau dihitung-hitung beneran tuh sebenarnya nggak masuk tuh. Untuk dokter, apalagi sampai minta tuh dokter udah pakai BPJS ke rumah, kayaknya udah nggak mungkin posisinya. Tapi ya benar yang lo bilang tadi bahwa untuk industri kesehatan potensinya di Indonesia masih besar. Betul. Dan memang akan menuju ke sana bahwa kalau nanti pendapatan per kapita masyarakat Indonesia sudah semakin naik, untuk layanan ke rumah menjadi sesuatu yang normal. Indonesia itu adalah negara dengan expenses kesehatan paling kecil, Pak. Masa? Iya. Di Asia Tenggara kayaknya. Asia Tenggara atau Asia ya malahan ya. Jadi kita tuh memang saat ini masih paling kecil karena berkaitan dengan pendapatan per kapita, meleknya terhadap kesehatan, itu kita tuh paling kecil gitu. Jadi kalau ngomongin layanan yang premium banget dan mahal gitu, saya bilang ya udah boleh jujur lah ya, medical dalam tanda kutip lebih mahal daripada datang ke klinik gitu kan. Ya makanya sekarang nggak bisa growing di market yang sangat gede gitu ya, karena memang pengeluarannya kecil gitu. Dan sedangkan kalau untuk medical mungkin pengeluaran mereka dalam 1 bulan habis sekali belanja di medical gitu kan. Betul. Jadi ya kita nunggu semakin ini semakin tinggi dan kita tahu needs-nya ada kok. Tinggal ya itu ngefitin itu sih. Tapi kan algoritma kalian kan ngaturin bahwa dokter terdekat dong. Betul. Karena kan itu ngaruh kepada biaya layanan. Betul. Bener kan? Biaya Jadi, jarak. Oh biaya jarak ya istilahnya kalian ya. Bukan berarti. Nah, terus kalau dokter spesialis sama dokter umum? Nah itu. Satu lagi masalah di Indonesia itu mindsetnya dokter spesialis banget. Betul. Bisa diubah sedikit gara-gara BPJS. Mau nggak mau, kalau mau dapat rujukan ya ke dokter umum dulu, baru ke dokter spesialis. Asuransi sekarang juga kayak gitu. Oke. Iya, beberapa asuransi mau datang ke dokter spesialis, ke dokter umum dulu loh. Ada bisa kayak gitunya gitu. Mindset di Indonesia, apalagi orang yang willing to pay, punya kemampuan untuk membayar layanan yang out of pocket kayak medical kayak gini, pikirannya adalah dokter spesialis. Tapi kita tahu dokter spesialis di Indonesia sangat sedikit Pak jumlahnya, dan harganya akan sangat mahal. Kita mulai coba sih ke dokter spesialis. Jadi kita punya beberapa rekanan dokter spesialis, dari rumah sakit juga ada. Kalau pasien mau nyoba dengan dokter spesialis, ya kita ada keluarin nih price listnya. Mundur teratur kok. Oh lumayan ya? Oke, lumayan ya. Supaya kita juga mau bilang sih, SDM kita paling banyak saat ini masih dokter umum gitu loh. Dan ini yang bisa membantu untuk mengeskalasi supaya nggak semuanya numpuk ke dokter umum. Tapi kalian melakukan rekomendasi nggak? Misalnya si dokternya datang, terus oke ini kayaknya harus rawat inap. Iya, kita juga ngelakuin itu. Udah jalin kerjasama sama rumah sakit. Rumah sakit iya. Jadi nggak langsung sih kita akan ngasih rekomendasi ke rumah sakit terdekat gitu. Kalau memang karena nggak semua penyakit bisa ditangani di rumah kan. Bener. Contoh butuh ronsen gitu misalnya. Ya, mungkin. Pneumonia kan nggak bisa di rumah gitu. Jadi tetap harus dirujuk sih. Jadi ya kita bikin link itu sih, jaringan dengan berbagai vendor-vendor, klinik, rumah sakit, laboratorium untuk ya udah ketika ada rujukan bisa ke sana. Terakhir, Patrice, lu mau bawa medical 5 tahun ke depan tuh jadi barang apa sih di roadmap blueprint kalian? Barang apa ya? Yang pasti layanannya sih kita nggak mau kayak dulu ya. Atau lu mau lebih expand, kan baru katanya 20 kota. Dokter baru berapa? 1.500. 1.500 dokter, pasien udah ditanganin kurang lebih? Per bulan 1.500 sampai 2.000. Gue kemarin tadi lihat di website kurang lebih 78 ribuan ya. Yang udah, ya. Udah segede itu loh, itu berarti berapa nyawa yang lu selamatin kan istilahnya gitu. Nah, ke depan 5 tahun ke depan, lu mau apa sih? Lu kan sekarang CEO-nya nih. Iya. Lu mau bawa kemana sih medical? Mau handle lebih banyak lagi sih. Dan syukurnya di tahun-tahun ini setelah pandemi, kita tuh mulai buka keran dari asuransi. Oke, tahun-tahun dulu awal-awal mau kerja sama asuransi, wah nggak bisa lah, home care lah, mahal nih, nggak ada demand-nya juga gitu. Orang-orang belum tahu ada layanan kayak gini gitu kan. Sejak pandemi 2020.
Iya, itu belum mulai sih. Kalau 2020 tuh masih ya udah karena nggak bisa ke rumah sakit, akhirnya ada demand dari asuransi kan ya. Cuma dari 2022 ke sekarang kita tuh mulai pendekatan sama asuransi karena kalau kita ngomongin layanan kesehatan bisa dibayar sama asuransi pemerintah, asuransi swasta ataupun out of pocket gitu. Tapi number out of pocket ini makin lama makin kecil karena orang-orang mulai melek asuransi gitu kan. Dan bisa ya layanan ke rumah tuh reimburse asuransi? bisa. Gue baru tahu. Beberapa asuransi Oke. lagi ongoing gitu ya kita. Oh, good banget. Ya harapannya sih semakin banyak orang yang bisa mendapatkan layanan ini sih. Harapannya juga nggak cuma di kota besar doang gitu, di Jawa, Bali, ada di kita nggak Sumatera sampai Papua ada gitu. Tapi harapannya bisa mencakup lebih banyak sih. Dengan adanya ini bisa di cover sama asuransi, harapannya bisa lebih banyak lagi. Barangkali nanti asuransi pemerintah kita punya budget lebih gitu, kita bisa kerjasama, jadi ya semua lini kita bisa bantuin sih. Harapannya itu. Mimpinya masih Indonesia karena Indonesia gede banget. Dulu sempat mimpi apa mau keluar ekspansi keluar ini ya, luar negeri ya. Cuma aduh Indonesia belum beres. Indonesia aja belum beres. Jadi, masih banyak. Iya, masih banyak yang bisa dikerjain. Jadi ya. Oke, thank you Patrice. Ya, keluarga besar Ngopi Seru, doain semoga Medicall ke depan semakin growing, semakin banyak orang masyarakat Indonesia yang kalian bisa layani dengan semakin baik, sehingga kehidupan kesehatan masyarakat Indonesia ke depannya semakin bagus. Ya, demikian hari ini sahabat seruput bersama founder Medicall, Stephanie Patrice. Semoga banyak manfaat yang teman-teman dapat. Semoga ke depannya memberikan insight terkait pengembangan bisnis atau kalian punya ide apa mau ngebangun. Tapi percayalah satu hal bahwa setiap ide itu dalam merealisasikannya butuh kerja keras, butuh kerja sama tim, dan terakhir butuh luck dari Tuhan. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya Ngopi Seru. Bye-bye!